Pada abad ke-17, Kerajaan Goa Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan internasional di kawasan timur Nusantara. Pedagang dari Arab, Melayu, Portugis, hingga Inggris datang ke pelabuhan Makassar untuk berdagang rempah-rempah. Namun, kejayaan itu mengancam monopoli dagang VOC Belanda. VOC ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan menutup akses perdagangan bebas yang dilakukan Makassar. Konflik besar pun pecah antara VOC yang dipimpin Cornelis Spelman dengan Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang kemudian dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Perang Makassar berlangsung sengit. VOC bahkan bekerjasama dengan Aum Palaka dari Bone untuk melemahkan kekuatan Goa Makassar. Perang ini akhirnya melahirkan Perjanjian Bungaya tahun 1667. Namun benarkah perjanjian tersebut membawa perdamaian? Dokumen yang kami gunakan berasal dari surat kabar Belanda di Lokomotif edisi 27 Januari 1933. Artikel ini ditulis oleh Dr. Bode Molbgen dengan judul Het Makassar Kasteel. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa perjanjian Bungaya tampak baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya sangat berbeda. Perjanjian Bungaya tampak sangat indah di atas kertas, tetapi terdapat perbedaan besar antara penandatanganan dan pelaksanaannya. Spelman sendiri ternyata tidak percaya sepenuhnya kepada pihak Makassar. Dalam suratnya kepada pemerintah VOC di Batavia, ia mengatakan bahwa mereka tetap berjaga seolah perang masih berlangsung. Bahkan Sultan Banten disebut meragukan apakah Makassar mampu menjalankan semua isi perjanjian tersebut. Dokumen juga menjelaskan bahwa setelah perang, benteng utama Makassar di ujung pandang diubah namanya menjadi Benteng Rotterdam sesuai kota kelahiran Spelman di Belanda. Perubahan nama benteng ini menjadi simbol kemenangan VOC atas kerajaan Goa Makassar. Walaupun perjanjian Bungaya telah ditandatangani, konflik ternyata belum benar-benar berakhir. VOC masih mencuekin Makassar dan menganggap Inggris sebagai pihak yang memicu perang. Orang-orang Inggris di Makassar bahkan diawasi ketat. Dalam dokumen juga terdapat kisah unik mengenai seorang pemain trompet bernama William Wilmes yang ditemukan dalam keadaan mabuk oleh pihak Makassar. Selain itu, artikel menjelaskan bagaimana VOC merebut bendera Inggris dan berbagai simbol kekuasaan lawan sebagai tanda kemenangan perang. Situasi kembali memanas pada tahun 1668 ketika bangsawan Makassar bernama Kareng Karundrung tetap melawan VOC. Bentrok kembali terjadi, pasukan Belanda dan Bugis menyerang pertahanan Makassar, sementara prajurit Makassar melakukan perlawanan sengit baik di darat maupun di laut. Dokumen menyebutkan bahwa kapal-kapal Makassar sempat berhasil menyerang armada Belanda menggunakan perahu-perahu perang tradisional. Namun VOC memiliki persenjataan lebih kuat dan bantuan pasukan besar dari Batavia. Di tengah perang, wabah demam juga menyerang pasukan Belanda. Ratusan tentara meninggal akibat penyakit. Bahkan istri Spelman jatuh sakit dan harus kembali ke Batavia. Sementara Spelman sendiri sempat menderita sakit selama beberapa minggu. Pada tahun 1669, VOC mulai mengepung benteng Sumba Opu, benteng utama pertahanan kerajaan Goa Makassar. Pertempuran berlangsung sangat dahsyat. VOC menggunakan meriam besar, granat tangan, dan ribuan peluru untuk menghancurkan benteng. Dalam artikel disebutkan bahwa ledakan dan suara tembakan begitu besar hingga dianggap sebagai salah satu pertempuran paling mengerikan yang pernah dialami tentara Belanda di Asia. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, namun perlahan pertahanan Makassar mulai melemah. Puncaknya terjadi ketika meriam besar kebanggaan Makassar yang dijuluki Anak Makassar berhasil dihancurkan VOC.
pada tanggal 24 Juni 1669, benteng berhasil direbut dan bendera VOC dikibarkan. Kekalahan ini memaksa Sultan Hasanuddin turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Istana dan benteng pertahanan Makassar kemudian dihancurkan hingga rata dengan tanah. Perjanjian Bongaya akhirnya ditegaskan kembali dan VOC semakin kuat menguasai perdagangan di Indonesia Timur. Dari sisi kritis sumber, dokumen ini merupakan sumber kolonial Belanda sehingga sudut pandang lebih banyak membela VOC. Tokoh Spelman digambarkan sebagai pahlawan penakluk, sedangkan pihak Makassar lebih sering diposisikan sebagai pihak yang memberontak. Namun demikian, sumber ini tetap penting karena memberikan gambaran langsung mengenai strategi VOC, kondisi perang dan situasi politik setelah perjanjian Bongaya. Bahasa dokumen menggunakan bahasa lama Belanda sehingga memerlukan proses translasi dan interpretasi agar dapat dipahami saat ini. Perjanjian Bongaya bukan hanya akhir dari Perang Makassar, tetapi juga awal dominasi VOC di kawasan timur Nusantara. Kekalahan Goa Makassar membuat VOC semakin mudah mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Meski kalah, perjuangan Sultan Hasanuddin tetap dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sementara Port Rotterdam menjadi saksi sejarah jatuhnya kejayaan Kerajaan Goa Makassar dan bangkitnya kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan. Sumber utama video ini berasal dari artikel surat kabar Belanda tahun 1933 dengan judul Het Makassar Kasteel, penulis Dr. Molbergen, surat kabar De Lokomotief. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus mempelajari sejarah agar kita memahami perjuangan bangsa di masa lalu. Jangan